Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita boleh memasuki minggu pertama dari masa Prapaskah ini. Dan tema khotbah yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu The Hidden Battles atau pertempuran yang tersembunyi. Ayatnya memang agak cukup banyak, tapi akan saya bacakan satu persatu. Mulai dari Keluaran 32, tapi saya tidak akan bacakan semua. Keluaran 32 ayat 3 sampai dengan yang ke-8, lalu kemudian dari ayat 21 sampai 28. Lalu setelah itu Efesus 5 ayat yang kelima dan juga 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan yang ke-21. Saya akan membacakan, harap saudara menyimaknya. Keluaran 32 mulai dari ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu emas tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir." Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian dari Efesus 5 ayat yang kelima, "Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah." Kemudian dari 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan yang ke-21. "Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, di dalam hidup ini ada orang-orang yang sebenarnya takut kalau mengetahui kebenaran. Seperti salah satu orang yang saya kenal, dia itu sebenarnya sedang terkena sakit pada waktu itu sehingga dia itu tidak bisa jalan. Kemudian keluarganya itu menyuruh untuk dia itu cek ke dokter untuk memeriksa semuanya. Kemudian apa yang dikatakan orang yang sakit ini? Dia berkata begini, "Nggak usahlah cek-cek ke dokter. Nanti kalau saya cek ke dokter, ketahuan lagi sakitnya apa semuanya.
Nanti kalau udah ketahuan sakitnya apa semua, saya jadi stres, nggak bisa tidur. Lebih baik tidak usah cek ke dokter. Nah saudara, tidak sedikit di dunia ini ada jenis orang yang tidak mau mengetahui yang namanya kebenaran. Bagi orang-orang tersebut kebenaran itu terlihat menakutkan atau juga terkesan mengekang mereka. Sama halnya dengan orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, tetapi masih menyembah berhala. Itu adalah peristiwa di mana mereka tidak mau tahu yang namanya kebenaran. Peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir itu adalah peristiwa yang menarik. Kenapa saudara? Karena kalau misalnya kita lihat secara cermat, bahwa 10 tulah yang menandakan peperangan antara Allah dan juga dengan para ilah-ilah atau para berhala, itu adalah sesungguhnya petunjukan di mana Allah itu berkuasa memerangi para ilah. Tetapi sesungguhnya dewa-dewa Mesir itu kalau misalnya kita pikir baik-baik ya, mereka itu tidak eksis, tidak nyata di dalam dunia ini. Misalnya dewa Anubis, dewa Ra, itu hanya pikiran orang Mesir yang diejawantahkan atau dinyatakan dibentuk di dalam patung. Nah kemudian kita melihat juga peristiwa peperangan antara Allah dengan orang Mesir itu menunjukkan siapa yang berkuasa. Who is the boss? Bukannya Firaun, bukannya orang Mesir, bukannya para berhala. Tetapi yang berkuasa itu adalah Allah. Nah menariknya di sini adalah peperangan yang hebat itu sudah selesai. Urusan Mesir itu sudah selesai. Mereka sudah menyeberangi Laut Merah. Mereka sudah menyelesaikan peperangan itu. Tetapi Allah yang berperang bagi mereka. Nah ternyata ada peperangan yang diam-diam yang masih dilakukan oleh orang Israel secara sembunyi-sembunyi. Yaitu peristiwa di Keluaran 32 ini. Nah orang Israel ingin menegakkan kembali berhala orang Mesir yang sudah dihancurkan oleh Allah. Nah makanya kalau misalnya kita pikir ya saudara. Urusan untuk mengeluarkan orang Israel itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Tetapi orang Israel itu sangat sulit untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Sederhananya begini saudara, kalau saudara itu punya pasangan dan sudah menikah. Tetapi kemudian ada orang tiba-tiba mendekati saudara, diam-diam. Lantas apakah saudara merespon kepada orang tersebut? Oh iya saya mau coba main cinta-cintaan lagi sama orang lain. Tentu kalau orang yang hatinya murni, tentu tidak akan berbuat demikian bukan? Kenapa? Karena kita tentu pasti bisa tahu kalau kita melakukan hal tersebut, kita akan melukai hati pasangan kita. Pasangan kita itu bisa sakit hati, pasangan kita itu juga bisa cemburu. Nah Allah tentu juga demikian saudara. Allah adalah pribadi yang dapat cemburu. Allah cemburu ketika orang Israel itu menyembah anak lembu emas. Saudara bayangkan saja, emas yang mereka buat untuk menyembah lembu itu, anak lembu emas itu mereka dapatkan dari orang Mesir. Kenapa? Karena Allah memerintahkan orang Mesir untuk membayar upah atas perbudakan orang Israel. Jadi itu ibarat kata gajinya mereka gitu ya. Gaji seumur hidup mereka buat untuk membuat satu patung yang namanya anak lembu emas. Dan mereka membuat itu, menyembah itu di bawah kaki Gunung Sinai. Ketika pada saat itu peristiwa itu Musa dan Yosua itu sedang naik ke atas Gunung Sinai. Sedang apa? Menerima hukum Allah. Tetapi yang kelewatannya adalah di bawah kaki Gunung Sinai, ketika Allah berada di atas, di bawah kaki Gunung Sinai, justru orang Israel itu menyembah berhala dengan salah satu ritualnya, yaitu adalah pesta seks di sana. Maka dari itu Allah itu jelas menjadi marah. Allah jelas menjadi cemburu, menjadi marah karena mereka berzina di hadapan Allah secara terang-terangan. Dan Musa pun ketika turun dari Gunung Sinai, Musa pun juga marah ya, lantas memecahkan kedua loh hukum Allah tersebut. Nah kemudian Musa itu meminta pertanggungjawaban dari Harun. Apa yang dikatakan Harun? Tadi kita sudah baca. Nah ini sebenarnya peristiwa percakapan Harun ini, dia itu berkelit seperti anak kecil. Dalam bahasa sederhananya begini, waktu Harun menjawab Musa. Oh ya nggak tahu tuh, aku tadi disuruh sama orang-orang itu untuk kumpulin emas. Kemudian aku lempar saja itu emasnya ke dalam api, simsalabim. Maka keluarlah patung itu dari dalam api.
Nah ini kan sebuah argumentasi yang konyol sebenarnya. Nah maka dari itu ketika Musa mendengar hal itu, Musa menjadi marah karena hatinya itu juga digerakkan oleh Allah. Dan Musa memperingatkan mereka, siapa yang masih mau menyembah berhala dan melakukan pesta seks tersebut, maka mereka sebenarnya akan dibinasakan, dibunuh. Bagi yang mau memihak kepada Tuhan, yang mau berhenti menyembah berhala, kembali ke kemahnya masing-masing. Tetapi ada juga orang yang masih ngotot mau menyembah berhala. Sementara Allah di atas, mereka itu melakukan perzinahan yang ada di bawah. Maka bersama dengan orang-orang Lewi, Musa membunuh orang yang masih ngotot itu menyembah berhala hingga 3.000 orang tewas pada saat itu. Nah hal ini dilakukan Allah bukan berarti Allah itu kejam ya. Mungkin saudara ada yang berkata, wah ternyata Allah kejam ya. Enggak saudara. Allah itu bukanlah Allah yang kejam. Tetapi Allah itu cemburu. Nah hal ini tidak bisa diartikan begini. Allah cemburu, oh berarti Allah itu insecure. Insecure merasa tidak aman. Bukan begitu ya saudara ya. Toh semua yang ada di dunia ini itu adalah milik kepunyaan Allah. Tetapi Allah cemburu kenapa? Karena Allah itu tidak rela berbagi dengan Allah lain atau berhala yang ada di hati Anda. Allah bukanlah menjadi yang pertama di hati Anda. Kalau ada yang pertama, pasti nanti ada yang kedua, ada yang ketiga. Tetapi Allah seharusnya menjadi yang terutama di hati Anda. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Yang terutama di dalam hidup ini harusnya adalah Tuhan Yesus. Allah rindu kita memiliki respon untuk mengasihinya dan menjadikan Allah yang terutama di dalam hidup orang percaya. Saudara, jika kita membicarakan mengenai sesuatu yang terutama di dalam hidup ini, saya teringat akan orang ini, sebuah kisah dari orang ini yaitu Andy Lau. Nah Andy Lau ini sekarang umurnya kalau nggak salah 62 tahun. Dia itu adalah bintang film dan penyanyi dari Hong Kong. Jadi kalau mungkin masa-masa masih muda, enci-enci sekarang itu masih muda ya. Demen sekali ngelihat Andy Lau mimpi, wah suamiku kalau bisa yang mirip kayak Andy Lau kayak gitu ya. Sedikit banyak hidungnya mirip Andy Lau lah kayak gitu. Nah itu adalah bintang film yang terkenal, filmnya saya juga sering nonton, yang paling terkenal itu Dewa Judi kayak gitu ya. Nah tetapi saya tidak akan menceritakan tentang kisah hidupnya, justru saya ingin fokus kepada salah satu fans daripada Andy Lau, yaitu namanya Yang Lichen. Dia ini adalah fans garis keras dari Andy Lau. Kenapa? Karena dia sejak umur 16 tahun, dia itu sangat mengidolakan Andy Lau. Sampai umurnya yang ke-41. Nah di tahun 2007, dia juga pernah bersumpah gitu ya. Dia bilang, saya tidak akan menikah kalau saya itu belum ketemu sama Andy Lau. Nah dia ngomong begitu, siapa yang stres? Bapaknya yang stres kayak gitu ya. Ini anak belum nikah karena dia ngefans banget sama Andy Lau. Akhirnya karena papahnya itu sangat sayang kepada dia, maka akhirnya papanya itu merelakan menjual salah satu ginjalnya untuk membiayai dia supaya dia bisa ketemu sama Andy Lau. Nah itu fotonya, kalau misalnya kita lihat, dia itu sudah bisa ketemu ya sama Andy Lau. Dia di foto, dia mukanya tersenyum, tapi dia bilang begini, sesudah ketemu, dia bilang dia masih merasa belum puas. Kenapa? Dia merasa sedih, belum puas, karena belum bisa ngobrol berdua secara pribadi sama Andy Lau katanya. Nah karena papanya yang dirundung stres dan bercampur sedih, melihat sikap anaknya itu, maka papahnya itu memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat ke laut. Nah sebelum papanya bunuh diri, dia menulis surat 12 lembar. Itu intinya adalah supaya Andy Lau itu bisa ketemu sama anaknya. Nah karena kejadian itu, maka fans Andy Lau yang lain juga mengancam Andy Lau dengan cara yang sama. Kalau enggak ketemu saya, maka saya mau bunuh diri. Akhirnya giliran Andy Lau yang stres ya. Dia kemudian harus pergi ke psikiater. Dia sehari-hari itu pegang handphone, psikiater yang pegang. Jadi dia harus difilter sama psikiaternya. Setiap ada phone yang masuk, message yang masuk, itu psikiaternya yang lihat. Tetapi bagaimana dengan nasib Yang Lichen sepeninggal dari papahnya?
Yang Li Qian berkata begini, dia bilang mengejar idolanya tersebut adalah hal yang sia-sia. Karena sebenarnya cinta yang paling utama yang dia bisa dapatkan itu justru adalah dari papanya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini. Apakah kita juga berjuang dan berperang setiap hari demi sesuatu yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir kembali, itu adalah sesuatu yang fana. Itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ketika kita mendapatkan hal itu, mungkin kita pikir, oh ternyata cuma segini aja. Lantas bagaimana dengan perlakuan kita kepada Allah kita? Kalau tadi kita nyanyi, yang terutama di dalam hidup ini adalah Yesus. Karena saya cinta kepada Yesus. Sudahkah di dalam keseharian hidup kita, kita itu mengatakan, oh pokoknya kalau saya hari ini belum baca Alkitab, kalau saya hari ini belum berdoa, kalau saya hari ini belum saat teduh, saya itu merasa ada yang kurang tenang di dalam hati saya. Maka saya mau berjuang mati-matian karena saya mau membangun hubungan pribadi saya bersama dengan Tuhan. Atau jangan-jangan seperti yang tadi, kita malah mengejar sesuatu yang sia-sia, mengejar sesuatu yang fana. Nah saudara, idealnya kalau kita mengasihi seseorang, maka kita pasti akan mengutamakan orang tersebut. Misalnya sebagai contoh, kalau misalnya kita di dalam pelayanan. Saudara, minimal kalau dirimu menyanggupi untuk menerima sebuah pelayanan, kita itu harus komitmen di dalam pelayanan itu. Atau kalau misalnya di dalam pelayanan kita ada gesekan, juga jangan sedikit-dikit ngeluh saudara. Kalau kita melayani Tuhan, ada kesulitan, terus kita berkata, wah Tuhan kayaknya aku gak sanggup, aku mundur saja. Saudara, itu bukanlah respon hati dari orang yang mengutamakan Tuhan, dari orang yang katanya tadi nyanyi, yang mengasihi Tuhan. Tetapi jika kita betul-betul mengutamakan Allah, maka kita mau memberikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, setelah kita mengetahui adanya peperangan yang tersembunyi di hati kita, maka kita juga diajak untuk meninggalkan berhala-berhala yang ada di hati kita. Mungkin kita berpikir berhala itu seperti tadi ya, patung anak lembu emas yang orang Israel sembah. Bukan demikian saudara. Tetapi zaman ini berhala itu sudah lebih progresif. Makna berhala itu sendiri sudah berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Banyak orang yang mengejar akan keinginan hatinya yang salah. Misalnya saya ingin punya handphone yang bagus supaya saya itu bisa dapat pengakuan. Saya ingin menjadi orang kaya supaya saya bisa dihormati oleh orang-orang. Dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kalau kita pikir-pikir dengan baik-baik saudara. Keinginan itu sendiri sifatnya netral. Kenapa? Karena sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia itu punya keinginan. Ya jelas punya keinginan. Keinginan untuk apa? Keinginan mau makan, keinginan mau minum, keinginan untuk berelasi dengan Allah dan juga dengan sesama. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keinginan itu pun menjadi rusak dan terdistorsi oleh karena dosa. Manusia itu terus berjuang, berusaha untuk memuaskan keinginannya yang salah karena dirusak oleh dosa. Nah keinginan yang salah inilah, berhala ini yang minta dipuaskan di dalam hati kita. Itulah yang menjadi monster, yang menggerogoti hati kita. Dan juga mendorong kita supaya kita mengejar sesuatu yang fana, yang sia-sia. Maka dari itu kalau misalnya kita ngomongin soal berhala. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, berhala itu selalu minta yang namanya tumbal. Ya. Contoh 1 Raja-Raja 18. Itu adalah kisah di mana Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Apa yang terjadi sama nabi-nabi Baal waktu lawan Elia? Dia mereka menoreh-noreh diri mereka, menyayat-nyayat diri mereka supaya darah itu keluar. Kalau darah itu keluar, maka berhala tersebut atau ilah tersebut hadir di tengah-tengah mereka. Jadi tradisi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, baik itu di dalam timur dekat kuno, budaya timur dekat kuno, sampai dengan juga budaya kita yang modern pada hari ini, berhala itu selalu menuntut yang namanya darah. Dan darah itu juga diartikan bukan hanya secara literal, tetapi darah itu sendiri adalah nyawa. Ya, jadi ketika berhala itu menuntut darah, berarti berhala itu menuntut yang namanya nyawa.
semua berhala meminta tuntutan nyawa. Tetapi menariknya hanya di dalam agama Kristen, hanya di dalam kepercayaan iman Kristen. Satu-satunya agama di dunia ini yang mengatakan bahwa Allah yang justru membayar hutang nyawa demi menebus kita. Di dalam budaya populer, kita manusia, tangan kitalah yang berdarah-darah untuk memperoleh berhala, untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Tetapi justru di dalam iman Kristen, Yesus yang mengorbankan dirinya dan darahnya membasuh kita supaya kita memperoleh keselamatan. Saudara, ini adalah berita yang baik untuk kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dimampukan juga untuk mengerti dan mengenal apa itu kebenaran sejati. Nah, saudara, kalau misalnya yang paling mudah contohnya adalah kalau kita sudah mengetahui kebenaran sejati, kita tidak perlu lagi mengikuti ritual-ritual yang di luar agama Kristen, iman kekristenan. Contohnya apa? Misalnya kalau kita ada kedukaan, apakah kita perlu pecahin semangka? Enggak usah, saudara. Kenapa? Karena memecahkan semangka itu tidak ada di dalam ajaran Alkitab, tidak ada di dalam iman Kristen. Itu adalah praktek ritual di luar iman Kristen. Atau misalnya kita mendoakan orang mati. Nggak perlu didoain lagi orang mati. Kalau orang itu sudah meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu langsung berada di surga, menikmati kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah, yang menjamin adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, tetapi saya harus fair, saudara, bahwa orang Kristen pun pada masa kini juga sering mengejar berhala yang semu di dalam hidup mereka. Sama seperti pemuda ini yang namanya Grant Amato, umur 34 tahun, hidup di Kanada. Dan ini pekerjaannya adalah seorang perawat, nurse, ya, yang ada di rumah sakit. Tetapi Grant Amato ini, dia memiliki sebuah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya apa? Yaitu dia sering kleptomania, atau sering ngutil, atau sering nyuri barang-barang dari rumah sakit. Khususnya itu adalah obat-obatan, ya, yang dia jual kembali. Sampai kemudian akhirnya dia ditangkap di sebuah motel dan polisi itu menginterogasinya. Grant mengatakan, dia curhat sama polisi bahwa dia itu adalah orang yang tidak dicintai di keluarganya. Makanya dia harus melarikan diri ke pornografi online. Dia harus membayar $200.000 untuk memuaskan pasangannya, pasangan online-nya itu, supaya dia mendapatkan cinta dari wanita tunasusila tersebut. Dia mencuri dan dia juga mencuri dari rumah sakit, dari orang tuanya juga sebelum dia ditangkap. Nah, namun dalam interogasi itu polisi mengungkapkan sebenarnya apa alasannya dia ditangkap. Jadi sebenarnya Grant itu waktu dia mau mencuri dari keluarganya, orang tuanya itu sudah mengingatkan dirinya, kamu jangan melakukan hal ini terus-menerus. Kenapa? Karena hal ini bisa merusak kehidupan kamu. Tetapi justru apa yang dilakukan oleh Grant, dia itu naik pitam sehingga apa yang dilakukannya, dia membunuh semua keluarganya, menembak ibu, ayah, serta saudaranya sendiri. Semua karena ia memberi makan berhala di dalam dirinya yang disebut pornografi itu, dan itu menjadi monster yang menghancurkan hidupnya dan juga menghancurkan keluarganya. Saudara, sebenarnya ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk melawan berhala dan juga memenangkan peperangan melawan berhala yang ada di hati kita, yaitu melalui penyangkalan diri. Charles Cranfield itu mengatakan penyangkalan diri yang sesungguhnya adalah berpaling dari berhala hati yang berpusat pada diri sendiri. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang bertolak belakang dengan keyakinan yang ada di dunia ini. Dunia ini mengatakan kita itu harus membahagiakan diri kita sendiri. Dunia ini mengatakan kita itu harus mendapat pengakuan dari orang lain. Tetapi di dalam iman kekristenan, kita justru harus menyangkal diri kita. Yang menyedihkan adalah filosofi dunia ini juga sekarang merebak ya di pengajaran-pengajaran iman Kristen. Kalau kamu datang ke gereja, kasih ini, kasih itu, maka kamu akan diberkati, dapat mujizat, sehingga usahamu akan naik 1000 kali lipat. Nah, ini adalah filosofi
dunia ini, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan supaya kita menyangkal diri, sebab sumber permasalahan yang utama itu adalah dari manusia yang selalu mengutamakan diri sendiri. Nah, ini juga ada ayat firman Tuhannya. Dari Yeremia 17 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan kemudian dari Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, maka dari itu orang yang terus-menerus mengutamakan diri sendiri, sebenarnya ada dua hal di dalam hatinya. Yaitu orang yang terpengaruh oleh hedonisme, yaitu orang yang selalu mengutamakan mencari kenikmatan dunia di dalam hal-hal materialistik. Ataupun orang yang terpengaruh oleh legalisme. Jadi datang ke gereja, beribadah supaya Tuhan memberkati dia. Ujung-ujungnya ibadah itu adalah untuk diri dia sendiri, bukan untuk Tuhan. Nah, tetapi Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita itu semua menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan contoh bahwa dia telah melakukannya dengan sempurna. Sehingga kalau kita mau hidup di dalamnya, kita juga dimampukan oleh kekuatan dari Allah Roh Kudus, supaya kita bisa melakukan hal demikian, menyangkal diri dan juga memikul salib. Melalui Kristus kita tidak lagi hidup disiksa oleh dunia dan berhala-berhala, tetapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Akhir kata saya mau kutip dari satu teolog bernama Timothy Keller. Dia mengatakan seperti ini. Kerendahan hati yang berdasarkan Injil itu adalah berkat melupakan diri sendiri. Ini bukan berarti kita itu harus jadi dermawan. Ya, artinya kita harus membagi-bagikan uang kita kayak gitu. Atau kita harus menjadi biarawan, meninggalkan dunia ini, lalu kita hidup di dalam goa. Bukan seperti itu. Tetapi sesederhananya itu adalah saya tidak mau terlalu memikirkan diri saya lagi. Karena saya memandang kepada Kristus. Dan Kristus adalah identitas saya. Rangkuman khotbah hari ini mengatakan kepada kita bahwa tujuan hidup umat Allah adalah untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup. Sehingga umat Allah perlu memerangi keinginan yang salah untuk memuaskan berhala yang ada di hati. Karena apa, saudara? Karena ingat, penyembahan kepada berhala itu mendatangkan malapetaka. Tetapi penyembahan kepada Kristus mendatangkan kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.